Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, pada hari malam Kamis ini tanggal berapa Dzulhijjah ya Pak Pono? 18 Dzulhijjah 1440 berapa? 43 ya? 42 ya, 43 42 ya. Kita baca I'tiqadu Abi Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. I'tiqad, keyakinan Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Qala al-Imam Al-Lalikai qauluhu akhbarana Ubaidullah bin Muhammad bin Ahmad, telah menghabarkan kepada kami Ubaidullah bin Muhammad bin Ahmad qira'atan alaih, yaitu membacakan riwayat kepadanya. Qala akhbarana al-Qadhi Abu Bakar Ahmad bin Kamil, berkata telah menghabarkan kepada kami al-Qadhi Abu Bakar bin Ahmad bin Kamil. Qala Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, berkata Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. Nah, ini yang dibacakan kepada Al-Imam Al-Lalikai tentang akidahnya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir dari Ubaidullah bin Muhammad bin Ahmad. Jadi Ubaidullah bin Muhammad bin Ahmad membacakan akidahnya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari kepada Al-Imam Al-Lalikai. Kemudian Ubaidullah bin Muhammad bin Ahmad ini mendapatkan jalur riwayat sebagaimana disebutkan. Kemudian dibacakan tentang akidahnya Abu Ja'far Muhammad bin At-Tabari. Kemarin sudah disebutkan, intinya Al-Quran kalamullah. Intinya kemarin sudah kita baca bahasanya Al-Quran kalamullah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, bal huwa Qur'anun Majid, bahkan itu adalah Quran Al-Majid yang agung, fi lauhim mahfuz, di lauh al-mahfuz, di lembaran yang terjaga. Wa qala wa qaulul haqq, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu, dan apabila salah seorang dari kalangan kaum musyrikin minta perlindungan kepada engkau, fa'ajirhu, maka berikanlah perlindungan hatta yasma'a kalamullah, sampai engkau mendengar ucapannya Allah. Jadi ayat Al-Quran itu disebut dengan ucapannya Allah. Fa'akhbarana jalla thana'uh, kemudian diberitakan Allah yang maha mulia pujiannya, annahu fil lauh al-mahfuz, sesungguhnya Al-Quran yang berada di lauh mahfuz maktubun, tertulis. Wa annahu min lisani Muhammad masmu', adapun yang di lisan Muhammad itu mendengar. Jadi kalamullah
yang berupa Al-Quran itu tercatat di Lauhul Mahfuz. Kemudian pada lisannya Nabi Muhammad terdengar masmu'. Wa huwa Qur'anun wahid, itu adalah satu Quran. Jadi apa yang ada di Lauhul Mahfuz yang tertulis, apa yang didengar dengan pendengaran dari ucapan Rasulullah itu satu, sama. Min Muhammadin masmu', dari Nabi Muhammad masmu' terdengar. Wa fil Lauhul Mahfuz maktub, dan di dalam Lauhul Mahfuz tertulis. Wa kadzalika fi sudurin mahfuz, adapun di dalam dada terjaga. Jadi apa yang ada di dalam dada dari hafalan ayat-ayat Al-Quran itu adalah kalamullah. Sehingga tatkala ada orang hafal Quran kemudian dibisiki oleh syaitan, "Gak ngapa," gitu, lawan gitu. Karena ini berbahaya sekali. Jadi betapa dahsyatnya gangguan orang yang menghafal Al-Quran, betapa dahsyatnya dan betapa beratnya, sehingga jarang sekali orang yang menghafal Al-Quran, jarang sekali, ya, jarang sekali, karena saking kerasnya syaitan memalingkan supaya manusia tidak menjaga kalamullah di dalam dada-dada mereka. Begitu. Wa bil lisani syuyukh wasyabban matlu, dan apabila dan apa yang ada di lisan syuyukh, yaitu para guru, wasyabban, dan para pemuda, matslu itu ditilawahkan. Jadi yang ditilawahkan dari ayat-ayat Al-Quran itu adalah kalamullah. Wa man ra'a anna aw haqa anna aw taqulu alaina, dan barang siapa yang meriwayatkan dari kami atau menghikayatkan dari kami, aw taqulu alaina, atau mengatakan kepada kami, aw da'a alaina, ataupun mengaku kepada kami, ana qulna ghairu dzalik, bahwasanya apa yang kita ucapkan dari kalamullah itu bukan kalamullah, apa yang kita ucapkan dari ayat-ayat Al-Quran itu bukan kalamullah, fa alai laknatullah wa ghadabih, maka baginya laknat Allah dan kemurkaannya. Pembahasan ini sudah kita jelaskan, ya seperti pembahasan sudah lewat. Jadi kenapa sampai sedahsyat itu doanya? Karena dampak daripada tidak meyakini dari Al-Quran sebagai kalamullah, dampaknya sangat mengerikan, yaitu kufur dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kufur. Karena sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan, tidak kita ulang. Masih paham ya? Masih ingat ya? Pak Pono masih ingat, Pak Pono? Penjelasannya gimana Pak Pono? Di sini ya, Imam Tabari mengatakan, barang siapa yang mengatakan atau ngaku-ngaku kepada kita bahwasanya apa yang kita baca dari ayat Al-Quran bukan kalamullah, maka baginya laknat Allah dan kemurkaannya. Ini kan doanya sangat ngeri ya, sangat luar biasa. Padahal cuma keyakinan menurut sebagian manusia seperti itu. Kok seperti itu doanya? Ngeri sekali gitu loh. Lah kenapa kok muncul doa sengeri ini? Padahal menurut zakat manusia itu perkara biasa. Kenapa Pak Pono? Sudah pernah kita bahas. Ya tadi ya sudah kita singgung. Jadi tatkala akhirnya ini apa? Makhluk. Ini apa? Makhluk. Lah kalau ini sama ini bertentangan, coba. Mana yang kita kuatkan? Sekarang yang menentukan hukum ini, ya ini apa ini? Ketahuilah ini nggak mungkin bisa diketahui hukumnya tanpa ini. Sehingga kalau ini sama ini bertentangan, maka ini yang dikalahkan. Begitu. Paham kan Mas Ani? Abu Antum mudah kayak gitu. Tapi pembahasan seperti ini jarang dibahas. Jarang dibahas. Saya ngaji dari sekian lama nggak dapat pembahasan seperti ini. Cuman kita mikir apa gitu. Ya. Tapi para ulama mengisyaratkan. Jadi dampaknya adalah pembatilan. Ya, pembatilan ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana kaidahnya Mu'tazilah, idza ta'arradal aqlu wan naqlu faquddimal aql. Apabila nukilan
dengan akal bertentangan menurut Mu'tazilah, maka dahulukanlah akal. Kenapa? Ya tadi perasaan. Terlanjutkan. Jadi ngeri sekali. Wa la'natul la'inin, dan laknatnya orang-orang yang bisa melaknat. Dan laknatnya orang-orang yang bisa melaknat. Wal malaikah, dan malaikat, wan nasu ajma'in, dan seluruh manusia semuanya. Sehingga Al-Qur'an adalah kalamullah. Berbahagialah bagi mereka yang dijaga oleh Allah, tidak bosan di dalam membuka mushaf Al-Qur'an, tidak bosan. Ya, coba hari ini sudah berapa kali kita membuka mushaf? Dan berapa hari ini sudah berapa banyak yang kita buka selain daripada mushaf? Ya kan? Berikutnya, la yaqbalullahu minhu sarfan wala adla, dan Allah SWT tidak akan menerima darinya sarfan, perlindungan, wala adla, dan juga keadilan. Jadi tidak dilindungi, tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala tidak ada yang berkuasa kecuali Allah SWT. Dan tatkala manusia semuanya butuh diadili untuk selanjutnya dia memikirkan nasibnya. Nah, orang-orang semacam ini tidak dilindungi, tidak dijaga oleh Allah SWT. Gimana nasibnya? Terlunta-lunta dalam kehidupan yang sangat lama dan sangat luas, dan jumlah kehidupan manusia yang sangat banyak, dan tidak ada yang peduli dalam keadaan seperti ini. Ini tidak mendapatkan apa-apa, coba bayangkan. Wa hunaka wa hataka satrahu wa waflahu ala ru'usil ashhad, dan kemudian dihancurkan ya penutupnya dan dibuka kengeringannya ala ru'usil ashhad, di kepala-kepala para penyaksi. Jadi akan ditampakkan kengerian orang-orang yang tidak meyakini bahasanya Al-Quran itu adalah kalamullah di hadapan manusia di itu pada masa itu di padang mahsyar. Ngeri sekali ini. Yauma la yanfa'u zalimina ma'dziratuhum, pada hari tidak bermanfaat bagi orang-orang zalim uzur-uzur mereka. Di hari-hari ini orang zalim bisa lepas dari jeratan hukum, bisa berpindah komunitas, berpindah lingkungan, berpindah masyarakat, berpindah, bisa ya, dan diterima uzurnya. Tetapi pada hari ini tidak diterima lagi. Ma'dziratuhum walahum la'nah, dan bagi mereka laknat, walahum su'uddar, dan bagi mereka tempat kembali yang sangat mengerikan. Ini beda penjelasan dengan yang ada pada akidahnya Imam Ahmad. Di sini disertai dengan ancaman dan macam-macam di sini kan. Ya. Ini berarti memang intinya sama, tapi kan tetap ada tambahan. Berikutnya, wa amma shawab minal qauli ladaina fi ru'yatil mu'minina rabbahum. Ganti pembahasan. Sekarang membahas tentang ru'yatullah. Membahas tentang apa? Abror ru'yatullah. Jadi sekarang kita sedang bahas apa? Abad ru'yatullah. Ru'yatullah itu adalah melihatnya orang-orang beriman kepada Allah di akhirat. Nah, sekarang dibahas wa amma shawab minal qaul, adapun yang benar dari keyakinan ladaina yang ada pada kita fi ru'yatil mu'minin, tentang keyakinan orang-orang yang beriman akan melihat rabbahum, Rabb mereka yaumal qiyamah, wa huwa dinuna, itulah agama kami. Jadi agama kita meyakini bahasanya orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi kekuatan. Sehingga tatkala ada orang mengatakan lan tarani, Allah tidak mungkin bisa dilihat gitu. Dan banyak orang-orang yang meyakini Allah enggak bisa dilihat. Kalau enggak percaya antum ikuti pengajian radio dan sebagainya, macam-macam itu orang itu. Bertebaran betul itu keyakinannya. Kenapa kok bisa bertebaran betul keyakinannya macam-macam begitu? Ya karena memang enggak ngaji seperti ini, enggak tahu gitu. Sedangkan mempopulerkan seperti ini kadang susah karena pembahasan-pembahasan ilmiah gitu. Pembahasan-pembahasan ilmiah kadang orang enggak telaten.
Disebutkan itu adalah agama kami. Alladzi nudayyinullah bihi. Ya. Adrakna alaihi ahlussunnah wal jamaah. Yang kita beragama dengan agama Allah. Wa adrakna, dan kami pahami ahlussunnah wal jamaah berada di atasnya. Fahuwa anna ahlal jannah, yaitu sesungguhnya para penghuni surga yarawnahu, melihat Allah. Jadi penduduk surga besok di surga akan melihat apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Alama sahhat bihil akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Ini keyakinan tentang orang beriman di surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan ini kenikmatan terbesar di surga, mengalahkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga yang lainnya. Ini kenikmatan paling nikmat. Berikutnya, was-shawab ladaina fil qaul fi ma ikhtalafa fihi min af'alil ibad wa hasanatihim wa sayyi'atihim, inna jami'a dzalika min 'indillahi wallahu muqaddiruhu wa mudabbiruhu, la yakunu syai'un illa bi iradatihi wa la yuhdithu syai'un illa bi masyiatihi lal khalqu wal amru. Ini juga keyakinan-keyakinan yang kalau bukan karena taufik dari Allah, orang akan membantah. Karena apa? Kita sering sekali dibantah oleh orang-orang seperti ini. Orang-orang yang tidak percaya akan keyakinan yang dibahas seperti ini. Tapi mau kita bantah, dia nggak mudeng, nggak dibantah ini salah gitu. Kadang serba apa ya? Serba mana yang terbaik bagi kita untuk kita lakukan. Kalau kita bantah, akhirnya mereka nggak akan nerima gitu. Karena dasar ilmunya tadinya sudah salah. Ini di sini dijelaskan waswab, dan yang benar ladaina menurut keyakinan kita fil qaul, tentang satu keyakinan fi makhtalafa fihi af'alul ibad, yang ya fi makhtalafa fihi min af'alul ibad, dari perselisihan tentang perbuatan hamba, wa hasanatuhum, atau perbedaan perbuatan hamba, wa hasanatuhum, kebaikannya, wa sayyi'atuhum, dan apa? Kejelekan mereka. Jadi terjadi perselisihan tentang perbuatan hamba yang baik dan yang buruk. Perselisihannya di sini dari mana? Dari mana munculnya tersebut? Umumnya orang tidak akan berani mengatakan kalau perbuatan jelek itu juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mesti mereka akan mengatakan tidak mungkin. Gitu. Karena Allah yang Maha Mulia Maha Agung, masa itu dengan kehendak Allah? Nanti akan kita jelaskan. Nah, kemudian bagaimana kadang kita habis isi taklim mengatakan apabila datang kebenaran datangnya dari Allah, ya, dan juga dari Rasulnya, dan apabila kesalahan datangnya dari diri saya sendiri dan juga syaitan. Itu di sini bukan berarti perbuatan jelek dari syaitan. Kalau perbuatan baik itu dari Allah, bukan seperti itu. Dalam masalah ini namanya ta'adduban. Ta'adduban itu artinya beradab kepada Allah SWT. Nah, bagaimana dengan penjelasan ini tentang masalah ini? Kita baca. Ya. Jadi di sini jelaskan was-shawab ladaina fil qaul fi ma ikhtalafa fihi min af'alil ibad wa hasanatihim wa sayyi'atihim, inna jami'a dzalika min 'indillah. Baik perbuatan baik ataupun perbuatan buruk itu datangnya dari Allah. Nah, apa bedanya dengan Jabariyah? Jabariyah mengatakan tatkala ada orang berbuat zina jangan dicela. Tatkala ada orang berbuat baik juga jangan dipuji, karena semuanya itu perbuatan Allah SWT. Dan keyakinan ini pun beredar di kalangan masyarakat. Beredar, walaupun mereka nggak tahu ini dari Jabariyah, nggak tahu, tapi keyakinan ini masuk. Jadi mereka nggak kenal Jabariyah, Murji'ah, Qadariyah dan seterusnya, nggak kenal. Tetapi keyakinan ini beredar. Pokoknya siapa saja yang nggak ngaji itu akan kemasukan seperti ini. Aja mentang-mentang utuh jadi pelacur loh,
madani para pelacur. Pelacur kue kan kang Allah. Janjane orang kepengen melacur tapi mau bisa nih melacur. Lah apa akan kita cela? Itu teman saya mengatakan seperti itu. Apakah dia suka melacur? Kalau menurut saya tidak. Tetapi kalau menurut seperti itu, ini kesalahan akidah. Kesalahan apa? Akidah. Makanya tatkala orang punya keyakinan seperti itu akan benci sekali kepada orang-orang yang mengajak ibadah. Mentang-mentang kamu gitu loh. Suka ibadah, suka begini-gini, mencela tuh orang-orang yang memang Allah kehendaki gitu. Untuk berbuat dosa, berbuat maksiat. Apa kamu mikir seluruh manusia itu akan dimasukkan ke dalam surga? Lah nanti yang mau muat ngisi neraka siapa? Gitu loh. Keyakinan seperti ini kayak benar tapi apa? Salah. Nah, ini pentingnya belajar akidah. Jadi semuanya dari sisi Allah SWT. Sudah, min indillah. Maqdurun wa madburuhu, baik yang menentukan takdirnya ataupun yang mengaturnya. La yakunu syai'un illa bi iradatihi, dan tidak ada sesuatu semuanya kecuali dengan kehendak Allah, dengan keinginan Allah. Tidak ada kecuali dengan keinginan Allah. Wala yuflihu syai'un illa bi masyiatihi, dan tidak ada satu kejadian pun kecuali dengan masyiatnya Allah. Laul khalqu wal amru, dan kepunyaan Allah segala pujian dan urusan. Nah, menghadapi masalah seperti ini, akhirnya penjelasan yang paling baik adalah penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang sudah kita bahas. Kan ada iroda diniyah, syar'iyah, ada iroda apa? Kauniyah. Gitu. Ya. Cara memahami sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah, iroda itu ada iroda diniyah atau syar'iyah dan iroda kauniyah. Pengajian kayak gini kalau di live disebarkan ya tetap kadang orang mudeng yang ngaji apa ya kan. Ini memang masya Allah dakwah Ahlussunnah sabar, ketekunan kesabaran ya, masya Allah. Dakwah Ahlussunnah mati-matian ya digebuk pisan tok dangdut misalnya, lebih banyak yang datang dangdut atau tali kayak gini rontok semua, sepak bola, tinju ya, sempor, sat, wah langsung berduyun-duyun bawa seser ke sana. Itu sudah. Wah, ngajinya sukmaning gitu loh. Ora penting gitu loh. Iwaken disit. Nah, ini membutuhkan pikiran. Jadi, pertama apa tadi? Iroda diniyah atau syariah. Keinginan agama. Keinginan agama contohnya kamu jadi orang soleh, kamu hidupnya bahagia, kamu masuk surga, kamu berbakti sama orang tua, kamu terjaga dari godaan syaitan, kamu khusyuk, kamu istiqomah, kamu tawakal, kamu jadi dai, dan seterusnya dari kebaikan. Dan itu yang dikehendaki oleh Allah. Gitu. Jadi itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Arba, adakah kehendak Allah Subhanahu wa taala menginginkan kamu neraka? Ada enggak? Enggak ada. Kamu neraka gitu, ada nggak kehendak Allah? Nggak ada. Tetapi kemudian ada syaitan, ada hawa nafsu. Lah, orang yang ingin masuk surga ngene gitu loh. Apa? Guru kayak kan kayaknya gampang banget ya. Ngene ke. Kali ini lagi dipotas, ya kan? Kali ini ngene Pak Pono. Sida makan ngaji apa dikepiwak Pak Pono? Nah itu loh. Itu godaan-godaan tipis dalam kehidupan. Arep ngaji, musimnya bawon gitu loh. Tanpa terasa ini lama-lama ke bawah, akhirnya nggak bisa ditebus dengan kekayaan semuanya, dengan anak dan istrinya dan seluruh yang di dunia ini, tatkala sudah dimasukkan ke dalam neraka. Itulah tipis sekali. Jadi tersesat itu dengan sesuatu yang tipis sekali gitu loh. Makanya inilah pentingnya doa. Pentingnya apa? Doa. Ya, masya Allah. Itu konsekuensinya panjang itu. Apa saja. Kita lanjutkan. Nah, tatkala ada orang yang terus sabar meniti jalan surga, ya, mau kemana? Mau negor pohon yang disembah. Oh, nggak boleh. Wah, nggak boleh. Nggak, kenapa nggak boleh? Ini saya jaga. Kalau kamu tetap
ngelawan, saya hadang kamu. Oh enggak, saya hancurkan. Oh, akhirnya diludahi. Cret. Ali bin Abi Thalib pulang mau menghancurkan pohon itu, dilidahi, malah pulang. Heran, loh kenapa kamu pulang? Pulang. Berangkat lagi. Ya, berangkat lagi. Enggak boleh lagi. Adepin, kemudian dihancurkan. Kenapa pas pertama kamu pulang? Ya, saya pas pertama pulang karena kamu meludahin. Saya khawatir marahnya ini gara-gara robah niat. Penting loh. Sebentar lagi bapakmu datang. Ya, lagi sholat Allahu Akbar santri. Ya kan? Dengar bapaknya mau datang, dia jadi imam. Wah, ganti milih surat yang panjang, Pak. Panjang, khusyuknya juga jadi tambah dan sebagainya. Coba. Cepat apa enggak perubahan? Cepat sekali loh. Dan ada satu hal yang terpenting tatkala kita hidup di dunia ini ataupun dalam menjalankan agama ini, sering terjebak takut sama selain Allah. Iya apa tidak? Iya. Lah orang kepenak lah, ya kan rata-rata kayak gitu. Ya benar sih, nggak kepenak dan sebagainya. Tapi kalau sampai kita kemudian meninggalkan kebenaran gara-gara karena seperti itu bukan jalan Islam. Bukan jalannya Islam. Maka para imam di dalam meniti jalan kuat sekali. Seperti ini keyakinan-keyakinan dibahas. Kita lanjutkan. Nah, tatkala berpaling itu, kemudian inilah yang terjadi dengan iradah apa? Kauniyah. Jadi ada yang selamat sesuai dengan iradah syariah dan ada yang membelok. Ini yang namanya iradah kauniyah. Ya. Jadi tatkala mereka memiliki kejelekan itu bukan dari Allah. Tatkala mereka masuk neraka pun bukan dari Allah, dan Allah pun murka kepada mereka sebagaimana mereka sangat benci kepada diri mereka sendiri. Jadi mereka orang-orang yang masuk ke neraka akan mencaci, mencabik, memarahi, benci kepada diri mereka sendiri, dan Allah lebih benci lagi. Karena apa? Allah lebih sayang kepada mereka. Al-Quran sudah dibahas, taklim sudah dibahas, dinasihati sudah. Coba nasihat yang belum sampai kepada manusia, nasihat yang mana di masa kita ini? Semuanya sudah sampai. Semuanya sudah apa? Sampai. Paling kayak gitu. Akhirnya tidak mendapatkan jalan ke surga dan masuk ke neraka. Dan ini dengan masyiah Allah, yang tentunya dengan sebab. Kalau seperti ini, adil nggak Allah SWT memperlakukan manusia yang masuk ke dalam neraka? Adil. Lah, tatkala orang yang masuk ke dalam surga, ini bagaimana? Ini keutamaan. Karena walau bagaimanapun, kalau bukan karena penjagaan Allah, pertolongan Allah dan kebenaran Allah, tidak mungkin seseorang bisa selamat ya dari ya hal-hal yang memalingkan dia, sehingga dia bisa sampai ke surga Allah SWT. Sehingga tidak ada baik kejelekan ataupun kebaikan, kecuali semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman memang ada adab-adabnya. Kalau berbuat jelek tidak boleh ya, tatkala baru melakukan tidak boleh menyandarkan kepada apa? Takdir, ya, kepada Allah. Dan yang kowe nyolong Allah, gitu loh. Dan yang ngerampok takdir. Nah, tatkala ada orang seperti itu ditanya oleh Umar bin Khattab, kenapa kamu mencuri? Takdir dari Allah, langsung dipukul, dues, gitu loh. Nah kemudian, loh kenapa kamu mukul saya? Takdir, gitu loh. Jadi kenapa kamu mencuri? Takdir. Antum dues. Nah kenapa kamu mukul saya? Takdir juga. Kamu mencuri takdir kan? Saya juga takdir. Kenapa kamu marah tatkala saya pukul, gitu loh. Kan maksudnya dia nggak mau dimarahin karena mencuri, gitu loh. Dengan alasan bagaimana mungkin kamu memarahin saya, sedangkan mencurinya ini kan karena takdir, bukan karena kehendak saya. Ini karena kehendak Allah. Kenapa kamu marahi saya? Langsung cekel boy antem der. Diantem kan kaget, kesuh. Kenapa kamu mukul saya? Loh, kenapa kamu marah sama saya? Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, sehingga di sini tidak boleh orang bersandar pada takdir dari perbuatan dosa sebelum dia bertobat kepada Allah. Makanya tatkala
Ada perdebatan antara Adam dengan Musa di dalam buku ini juga. Wahai Adam, kamu adalah bapak kami. Sebab dengan perbuatan dosa kamu, kami terusir dari surga. Kemudian Adam mengatakan, wahai Musa, kamu adalah orang yang diajak bicara oleh Allah. Kenapa kamu celah saya pada perkara yang telah Allah tentukan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kemudian disebutkan ihtaja Adam Musa. Adam bisa mematahkan hujahnya Musa. Di sini diambil kesimpulan kalau sudah lewat, pak jenengan kok priwe sih janjane dan seterusnya. Nggih, kuwi wis takdir. Kuwi 20 tahun sing jaman gemien kuwi ora ana wong sing bisa baca kitab. Lah bapak ki ora sinau bahasa Arab, bapak ki ora bisa maca kitab. Ora usah nyalah-nyalah bapak. Kuwi 20 tahun gemien ora ana gitu. Wis takdir gue, takdir Pak, takdir gitu loh. Bener apa salah Bapak kek? Bener lah, wong wis lewat kan wis tua disalah-salah. Nah, kenapa kamu salahkan saya? Udah takdir kok. Ya kan? Kecuali kalau di masa kita ini kita pada dan sebagainya, Pak, tening jenengan ora bisa baca kitab. Waduh, gemen aku bebuan gitu. Itu jangan sandarkan kepada takdir ya. Ini saja yang bisa kita sampaikan tentang masalah ini. Ini terjadi pertikaian di tubuh kaum muslimin, dan yang benar adalah baik kejelekan itu semuanya dengan masya Allah, dengan takdir dari Allah, dengan iradahnya Allah. Makanya Allah SWT mengatakan, man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha. Itu. Jadi kalau berbuat baik ya manfaatnya untuk dirinya sendiri. Kalau berbuat jelek, resikonya juga tanggung sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan padanya ya ikhtiar. Wa hadainahun najdain, dan kami berikan kepada mereka 2 najdah. 2 bagian pilihan. Ya, najdah yang baik dan najdah yang buruk. Begitu, milih. Memang Allah yang menentukan. Memang Allah yang memiliki keinginan dan kehendak, tetapi kita diberi kemampuan oleh Allah untuk apa? Milih. Ini ingat. Ya, ikhtiar. Lah milihnya dari mana? Lah ini kan ada kitab. Kemudian ada Rasul. Gitu. Kan ada kitab kan, ada Rasul. Kemudian Allah juga memberikan loh tanda-tanda kebesarannya, kekuasaannya dan bukti-bukti pertolongannya gitu. Kan Allah tunjukkan loh. Coba orang-orang beriman lagi macam-macam ya, enggak kuat dan sebagainya, kadang datang pertolongan Allah. Dan itu bukan hanya di masa-masa zaman dulu, masa sekarang. Ada seorang pekerja, orangnya langsung cerita pada saya, karena dia belum pernah kerja masang keramik, dia ikut masang keramik, ya, merantau di Jakarta. Dia sudah merasa nggak mampu gitu loh. Kalau diterusan mungkin ambruk, nggak mampu. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, saya tidak mampu ya Allah, tolonglah ya Allah gitu loh. Akhirnya betul-betul datang mendung, akhirnya hujan bres gitu loh. Lah tatkala udan sing jenenge wong kuli bangunan istirahat apa tetap kerja? Istirahat terus ya Allah. Datangnya dari mana coba? Allah. Dan itu banyak sekali dan Allah buktikan. Lah bukti-bukti ini adalah sebagai penguat, pilihlah Allah gitu loh. Makanya kalau ada orang yang tidak memilih Allah, ya sudah. Ya, berarti ya kejelekannya pada mereka sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.